Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah takziah yang dirahmati Allah. Walaupun masih dalam suasana duka, tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi itu kalau melihat hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasinya, boleh mengucapkan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Itu kalau sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan. Tetapi Nabi kalau melihat hal yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasinya, boleh mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala situasi. Jadi Nabi itu selalu mengucapkan alhamdulillah, baik senang maupun susah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita yakin betul nikmat Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan cobaannya. Cobaan itu bisa dihitung jari, sementara nikmat tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian akan menghitung nikmatku, kalian pasti tidak akan mampu menghitungnya. Itu kalau mau dihitung itu nikmat. Makanya bagaimanapun beratnya penderitaan seorang hamba, hamba tersebut tidak layak untuk berputus asa. Tidak boleh putus asa, karena nikmat Allah banyak sekali. Cuma memang masalahnya dalam hidup ini, banyak orang kadang putus asa, stres dan sebagainya, karena dia tidak melihat nikmat Allah itu. Yang dia lihat hanya susah saja, ujian itu yang dia lihat. Kalau nikmat Allah dia terima, dia tidak hitung. Begitu kesusahan dia terima, dia hitung. Akhirnya hidupnya susah terus. Dia hidupnya susah terus. Makanya supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, kata ulama kita, cobalah kunjungi 3 tempat. 1, cobalah kunjungi lapas. Tahu lapas? Lembaga pemasyarakatan, penjara. Saya pernah masuk penjara, tapi bukan dihukum ya, masuk ceramah. Kasihan orang di sana itu, berapa itu kerangkengnya, dan banyaknya orang di dalam. Dan banyak di antara mereka berusaha melarikan diri. Ada yang menggali tanah di bawah pondasi, ada yang membobol plafon supaya bisa lolos, manjat dia. Dan kalau ketahuan, resikonya apa? Ditembak. Itu resikonya, ditembak. Apa yang dia cari? Kebebasan. Yang dia cari kebebasan. Nah, kita ini bebas kemana-mana, pernah tidak disyukuri? Tidak pernah. Padahal itu nikmat luar biasa, itu kebebasan itu. Tapi kita tidak sadari bahwa ini adalah nikmat. Yang bisa merasakan nikmat itu adalah orang dalam penjara. Sampai-sampai ada orang keluar dari penjara setelah 12 tahun. Jadi saya tanya itu di dalam penjara, saya kira dia petugas, karena
bacanya bagus sekali waktu jadi imam. Sudah lama tugas nih Pak. Bilang, saya bukan petugas Pak, saya narapidana. Hah? Kasus pembunuhan. Setelah dia keluar, temannya bilang, ih, alhamdulillah sudah keluar di, tidak terasa di. Bilang, jangan bilang tidak terasa, kok di luar tidak terasa, saya di dalam terasa sekali. Dia bilang tidak terasa, saya bilang tidak terasa. Itu tadi satu Pak, kalau ada waktu kunjungilah itu lapas itu. Yang kedua yang bagus kita kunjungi itu ruang ICU rumah sakit. Lihat gitu orang di ruang ICU, ada yang bantuan pernapasannya, ada mie impusnya, macam-macam sini tempelin. Tidak bebas kemana-mana. Kita alhamdulillah bangun tidak ada alat kesehatan yang nempel, bisa bergerak bebas. Alhamdulillah. Dan itu kadang kita lupa syukuri itu, lupa disyukuri. Dan yang ketiga bagus kita kunjungi adalah kuburan. Ada jutaan orang di bawah tanah sana itu, harapannya cuma satu, minta dihidupkan kembali. Itu harapannya itu, minta dihidupkan kembali, dikasih kesempatan kedua untuk beramal. Tapi tidak bisa lagi. Saya masih ingat Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah pernah bertanya kepada seorang jemaah sambil nunjuk ke kuburan, itu ada kubur kau lihat? Ya. Kira-kira kalau penghuni kubur itu dikasih bangkit, dikasih hidup lagi oleh Allah, kira-kira apa yang dia lakukan? Orang itu bilang, pasti dia perbaiki sholatnya, dia bersedekah, dia perbaiki hubungan dengan sesama manusia, dia ini, dia itu, pokoknya banyak kebaikan dia lakukan. Syekh Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, itu yang kau sebutkan tadi lakukan memang karena tidak mungkin orang mati dikasih hidup lagi untuk beramal, tidak mungkin. Jadi itu yang kau sebutkan tadi lakukan memang lakukan memang. Dan ternyata betul itu nasihat itu, kata Rasulullah, kematian itu menjadi nasihat. Kafabil mauti wa iza, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Kembali tadi ke masalah nikmat tadi, saya hanya ingin mengingatkan kita supaya kita lebih menjadi hamba yang bersyukur. Bapak Ibu, kita bisa bertahan tidak makan berapa hari? Tidak makan 1 minggu bisa ya? Masih bisa hidup ya 1 minggu tidak makan? Bisa. Yang penting minum, yang penting minum masih bisa hidup itu. Kalau minum berapa lama kita bisa bertahan tidak minum? Kata dokter 3 hari 3 malam 72 jam. Kalau 72 jam tidak minum, tidak diimpus, itu bisa dehidrasi, mati itu. Makanya setelah makan alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah ya. Ada lagi satu nikmat di atasnya, nikmat pernapasan. Berapa lama kita bisa bertahan tidak bernapas? Hah? Kalau tadi makan bisa 1 minggu, minum bisa 3 hari tidak minum. Tapi kalau napas berapa lama kita bisa bertahan tidak bernapas? 5 menit. Mati bagi. Sekarang pertanyaannya, pernah tidak disyukuri itu pernapasannya itu? Enggak kan? Jadi ini kita ini banyak sekali utang kepada Allah. Makanya ada zikir pagi dan petang itu, judulnya itu zikir lunas bersyukur. Sudah hafal? Lunas bersyukur. Siapa yang membaca zikir ini maka dianggap sebagai hamba yang bersyukur. Sudah lunas utangnya kepada Allah. Kalau belum dibaca berarti harus disyukuri satu-satu itu nikmat itu. Kalau tidak disyukuri berarti kita tidak termasuk hamba yang bersyukur. Tapi kalau dibaca 3 kali pagi hari, 3 kali dibaca di sore hari, maka kita sudah tercatat sebagai hamba yang bersyukur. Kalau pagi hari, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu walakas syukru. Sudah hafal kan? Kalau zikir pagi dan petang ada itu. Jadi kalau pagi Allahumma ma asbahabi min ni'matin, kalau sore Allahumma ma ansabi min ni'matin.
Dibaca itu supaya kita termasuk hamba yang sudah bersyukur. Judulnya lunas bersyukur, karena banyak sekali nikmat Allah tadi mau disyukuri, tidak terhitung nikmat Allah kan. Tapi kalau kita sudah baca ini, kita sudah dianggap mensyukuri semua nikmat itu. Dan saya sudah rasakan bagaimana itu nikmatnya nikmat bernapas. Bulan Januari tahun lalu saya masuk rumah sakit, pneumonia, orang bilang COVID. Saya sempat masuk di ICU 4 hari pakai ventilator karena oksigen yang di dinding itu sudah tidak terlemumpan nih, jadi harus pakai ventilator. Ada dosen UNM di samping saya, umurnya sama dengan saya, cuma beda tanggal lahir, bulannya dengan tahunnya sama dengan tanggal lahir saya, tahun lahir saya. Meninggal di samping saya, berdekatan tempat tidur saya. Meninggal. Datang petugas rumah sakit, 3 orang kepada saya, Pak, jangki stres Pak di, kan kuliah mati, kuliah mati. Langsung, Pak, jangki stres Pak di. Saya bilang sama petugas, Bu, bukan sakit yang bikin mati. Saya bilang, bukan sakit yang bikin mati, tapi ajal. Masing-masing orang sudah ada jalan takdirnya. Itu penumpangnya Sriwijaya Air hari itu jatuh, pesawat jatuh. Saya bilang itu penumpang Sriwijaya Air, tidak ada yang sakit tadi pergi naik pesawat, mati semua. Langsung dia bilang petugasnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah tidak stres. Saya tidak tahu ketika itu Allah tidak pernah memberikan rasa takut kepada saya untuk menghadapi kematian. Justru saya gembira waktu itu karena saya bilang ada hadis Nabi, orang yang meninggal karena wabah itu mati syahid. Saya bilang orang pergi cari mati syahid, angkat senjata, apa yang dia cari? Mati syahid. Saya dapat gratis kayak di rumah sakit ini. Ternyata tidak jadi. Karena waktu itu saya sempat kritis, istri saya kan sudah dipanggil. Ibu, melihat kondisi bapak ini agak susah, kritis. Kalau ibu tidak mau bapak dimakamkan di Macanda, Tok Macanda, tempat pemakaman COVID. Kalau ibu tidak mau bapak dimakamkan di Macanda, boleh jadi dimakamkan di tempat lain, yang penting ambil surat keterangan dari Pak Desa atau Pak Lurah. Jadi urus memang maki. Jadi diurus suratnya itu. Karena 4 jam jadi kasih waktu, pernah belum Pak mati. Jadi musyawarah saudara-saudara saya dengan istri saya di mana nanti dimakamkan. Tapi saya waktu itu sudah berpesan, kalau ada di lokasi di Goa dengan Makassar, di Goa dan Makassar mau saja. Kecuali kalau tidak dapat lokasi, kasih kembali Mak Kebone. Masih luas di tanah di sana. Kenapa saya berpesan seperti itu? Karena saya pernah baca hadis Nabi, orang-orang bertakwa nanti di sorga itu diberikan pahala sejauh tempat lahirnya dan tempat pemakamannya. Saya kan lahir di Bone Pak. Kalau dimakamkan lagi di Bone, sedikit sekali pahalanya. Kalau di situ lahir di Tonji dimakamkan. Tapi kalau di Bone ini lahir, dimakamkan di Makassar kan jaraknya 200 kilo Pak. Banyak-banyak. Jadi, berarti Syekh Yusuf Al-Makassar ini, Syekh Yusuf lahir di mana? Goa. Dimakamkan di Cape Town, Afrika Selatan. Ade, banyaknya pahalanya itu. Itu kan tiga kuburannya. Saya tidak tahu yang mana yang asli ini. Tapi saya dapat penjelasan bahwa ada hadis Nabi itu kan, Nabi itu dimakamkan, para Nabi dimakamkan di bumi mana dia wafat. Jadi Nabi dimakamkan di bumi mana dia wafat. Ulama ini kan pewaris para Nabi, pewaris para Nabi. Jadi para ulama itu juga dimakamkan di bumi mana dia wafat. Coba lihat Rasulullah. Rasulullah lahir di mana? Di Mekah, meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah, tidak dikembalikan ke Mekah. Pangeran Diponegoro, seorang ulama dan pejuang, lahir di Jawa Tengah, meninggal di Makassar, dimakamkan di Makassar.
tidak dikembalikan ke Jawa Tengah karena meninggalnya di Makassar. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari lahir di Goa, meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Jadi dimakamkan di kalau menurut teori tadi Cape Town, Afrika Selatan. Itu penjelasan yang saya terima dari seorang ulama di sana, cucu beliau juga. Terus yang di Lakyung Goa dengan di Sri Lanka sana, itu kata beliau simbolik saja, simbolik, ya. Kita tidak, wallahu a'lam mana yang. Tapi secara teori tadi bahwa Nabi dan para aulia Allah, para ulama itu dimakamkan di bumi mana dia wafat. Tetapi bagi kita orang-orang beriman tidak usah persoalkan di mana saya nanti dimakamkan. Ini kan saudara nenek saya masih hidup. Terus dia berpesan, kalau saya nanti meninggal dunia, makamkan saya di kompleks perkuburan ini, dia sebut. Tapi jauh sekali. Jadi ibu saya pesan sama saya, ingat ke pesannya nenekmu nah? Kalau meninggal nanti makamkan di sana itu. Saya bilang, "Mi, kenapa jauh sekali? Nah itu perkuburan keluarga tak dekat sana." Dia bilang pesannya begitu. Saya bilang, "Enggak tahu jitu." Enggak bangun jitu. Tapi sekarang jalanannya sudah bagus. Saya bilang, oh ya, kalau tidak menyulitkan, jadi wasiat itu, wasiat dari orang meninggal dunia selama tidak menyulitkan bahwa dimakamkan di mana, ya penuhilah. Tapi kalau menyulitkan, tidak usah dipenuhi. Nah, bagi kita orang beriman, dimakamkan dimanapun itu tetap masuknya di alam barzah, tidak ada masalah. Jadi tidak usah terbebani dengan itu. Jadi kalau kita bicara tentang kematian, kan 3 hal itu yang berkaitan. Di mana nanti kita mati, kapan kita mati, bagaimana caranya kita mati. Oke, sekarang kita lihat dulu di mana nanti kita mati. Menurut keterangan Al-Quran surah Luqman ayat terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Berarti ini adalah hal gaib. Tidak usah terlalu terbebani kita di mana kita mati. Tetapi boleh berdoa kepada Allah, boleh berdoa kepada Allah, minta dimatikan di tempat-tempat yang mulia. Misalnya minta dimatikan di Madinah. Kenapa boleh berdoa minta mati di Madinah? Karena orang yang meninggal di Madinah itu memiliki 2 keistimewaan. Satu, pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perjalanan haji dan umrah, wah, luar biasa itu. Yang kedua, insya Allah dibangkitkan nanti di padang mahsyar dalam keadaan aminin, dalam keadaan aman, tenang. Orang pada ketakutan, panik. Orang-orang meninggal di Mekah dengan dimakamkan di Mekah dengan Madinah dibangkitkan dalam keadaan aman. Jadi boleh berdoa minta mati di Mekah atau minta mati di Madinah. Misalnya Pak Kiai Ma'mun Zubair, ya, itu Gusmun ya, Mbah Mun itu minta meninggal di Mekah, meninggal di Mekah, berangkat haji usia 94 tahun, meninggal betulan di sana, diterima doanya beliau itu. Ya, dimakamkan di pekuburan di dekatnya Siti Khadijah itu. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa itu. Jadi boleh, tetapi tidak usah terbebani dengan itu di mana kita mati. Nah, sekarang yang kedua, kapan kita mati? Ada yang tahu kapan kita mati? Sekarang pertanyaannya begini, mana yang lebih susah? Menebak di mana kita mati atau kapan kita mati? Sama-sama susah, iya, tapi mana lebih susah? Lebih susah menebak waktu. Kapan kita mati itu lebih susah. Kalau tempat masih bisa ditebak sedikit. Mau mati di Maros, tinggal mati terus di situ, jangan keluar-keluar. Insya Allah matinya di Maros. Tapi itu pun tidak bisa dijamin. Sebetulnya berang perbatasan Makassar, kecelakaan di sana, itu tidak bisa dijamin. Lah kalau tempat saja yang lebih mudah ditebak tidak bisa dipastikan, apalagi waktu. Terus ada yang tanya sama saya, Ustadz, itu ada tarekat kematian ya? Yang mempelajari tanda-tanda kematian? Kalau tanda begini 40 hari lagi. Kalau tanda ini 10 hari mami. Kalau tanda yang begini 1 minggu.
Kalau ini 3 hari. Kalau tanda ini 1 hari mami. Saya bilang yang dipelajari itu adalah tanda. Yang diajarkan di situ adalah tanda-tanda kematian, bukan kepastian kematian. Sama aja kalau mau hujan. Ada tandanya toh? Kalau mau hujan? Ada, mendung. Pertanyaannya, apakah setiap hujan diawali dengan mendung? Tidak. Kadang cerah tiba-tiba hujan. Atau apakah setiap mendung berarti hujan? Enggak. Kadang mendung dah hujan-hujan. Jadi bolehlah dipelajari, tapi jangan disandari 100%. Tetap kita kembalikan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memastikan. Saya masih ingat dulu waktu saya di Manggar, Kalimantan Timur. Saya ketemu sama ustadz di sana. Dia bilang, ya bolehlah dipelajarin, Dik, tapi jangan disandari 100%. Bilang, kenapa, Deng? Bilang, dulu pernah ada di sini guru yang mengajarkan tarekat kematian. Kalau dia cerita tentang jalan kematian 2 malam tidak habis materinya. Banyak muridnya. Jadi waktunya dia sakit, datangi muridnya bertanya, guru, ada tanda-tandanya ini? Dia bilang, belum Pak mati dalam 3 hari ini. Dia bilang, belum Pak mati dalam 3 hari ini. Tapi menurut penglihatan muridnya, berdasarkan ilmu yang pernah diajarkan, kalau kuliah ini tidak sampai maghrib ini. Tidak sampai maghrib kalau kuliah ini. Ternyata muridnya yang betul. Muridnya yang betul. Padahal dia sudah bilang tadi, tidak mati saya dalam 3 hari ini. Ternyata tidak sampai maghrib mati nih. Jadi tidak boleh memastikan. Biarlah ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita adalah yang ketiga. Bagaimana caranya kita mati? Ini yang perlu kita pikirkan. Karena cara mati itu ada 2. Ada husnul khotimah dan ada su'ul khotimah. Ada husnul khotimah, orang yang mati berakhir dengan kebaikan. Ini menjadi penting, menjadi perhatian kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu, apa sambungannya? Oh, yang dihafal biniat. Ada cocok itu, innamal a'malu biniat. Tapi ada hadis lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dihitung dari penutupnya. Jadi yang paling menentukan itu penutupnya. Jadi hati-hati, Ki. Siapa tahu ini soleh, berbuat dosa besar, sementara berbuat dosa besar dicabut ruhnya. Itu yang menentukan, Pak, yang terakhir itu. Langsung ada yang bilang, kalau begitu Ustaz, tua pakai baru sembahyang, kan terakhir nanti menentukan. Saya bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu karena Pak, satu, ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Yang kedua, seandainya pun kita tahu kapan datangnya itu ajal, hati ini kan bukan dibawa kendali kita. Yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Siapa tahu kita bilang, tua Pak baru sembahyang, tiba-tiba hatinya tidak bisa belok, sudah berkarat tidak bisa belok. Mati dalam keadaan su'ul khatimah tadi. Jadi begini, kita yang alhamdulillah sudah baik, melaksanakan sholat, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, tidak boleh merasa sombong, merasa aman bahwa saya sudah selamat. Belum tentu. Belum tentu. Karena kita belum tahu bagaimana ujungnya. Makanya penilaian itu, penilaian apakah dia orang baik atau orang tidak baik, itu nanti bisa dilakukan setelah dia meninggal. Kalau masih hidup belum bisa kita menilai, Pak. Belum bisa. Karena belum tahu ujungnya. Belum tahu ujungnya bagaimana nanti akhirnya itu. Kan banyak orang yang dulunya jahat, Pak. Tapi justru kemudian menjadi pahlawan Islam. Siapa itu? Ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab. Pernah memusuhi Rasulullah, bahkan mau membunuh Rasulullah. Tapi kemudian masuk Islam dan menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan Islam. Jadi tidak boleh orang menilai terlalu cepat. Yang dinilai itu ujungnya itu. Ujungnya. Maka dalam hal inilah kita harus berusaha bagaimana caranya kita mendapatkan husnul khatimah itu. Tentu saja yang pertama adalah membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini bagian upaya untuk mendapatkan husnul khatimah, bikin kebiasaan-kebiasaan yang baik.
Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Orang akan menemui kematiannya itu berdasarkan kebiasaannya ketika hidup. Misalnya bapak bangun jam 3, jam 2, jam 3 tahajud. Setelah tahajud masih ada waktu baca Al-Quran 1 juz. Kemudian subuh berjamaah, berzikir, pagi sholat duha, kemudian sholat berjamaah 5 waktu. Kegiatan-kegiatan penuh dengan kebaikan itu. Insya Allah matinya dalam salah satu kebaikan itu, Pak. Karena itulah kebiasaannya. Kemudian yang kedua, keuntungannya, orang yang terbiasa melakukan kebaikan tiba-tiba dia tidak mampu lagi melakukan karena mungkin karena sakit atau musafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Sesungguhnya seorang muslim apabila dia sakit atau dia musafir melakukan perjalanan jauh, maka dicatatkan pahala berdasarkan kebiasaannya ketika dia sehat dan mukim. Jadi waktu saya di rumah sakit, itu yang hiburan saya itu. Jadi walaupun saya tidak ke masjid, walaupun saya tidak tahajud, walaupun mungkin saya tidak baca Quran, tapi Allah akan menghitung berdasarkan kebiasaan itu ketika sehat itu. Itu yang menjadi dasar perhitungan. Maka sebelum kita sakit, sebelum kita safar, lakukan memang nih full memang itu kebaikan-kebaikan itu. Karena kita tidak tahu kapan kita sakit, kapan kita musafir. Itu. Dan insya Allah matinya husnul khatimah kalau kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan tadi. Makanya hati-hati bikin kebiasaan. Itu banyak teman-teman saya kadang saya tegur karena biasa kalau sudah bisa sembahyang isya main domino nih di pos ronda sampai jam 3 begadang. Saya bilang, hei, hati-hati bikin kebiasaan, nanti sementara banting kartu dia dicabut ruh. Hati-hati. Jadi bikinlah kebiasaan-kebiasaan yang baik lah, ya. Yang baik-baik gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan husnul khatimah tentu saja adalah doa. Jadi tadi upaya kita, satu, membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang kedua, doa. Ini setiap selesai sholat, atau bahkan dalam sholat, minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah ke aku nanti jika sudah tiba waktunya dengan husnul khatimah, dan jangan matikan aku dengan su'ul khatimah. Boleh dibaca dalam sujud, Pak, terutama sujud terakhir. Tidak ada aturan yang sujud terakhir, tapi biasanya orang baca aja di situ. Cuma ingat Ki, kalau sholat berjamaah tidak boleh asyik sendiri. Makmum itu wajib mengikuti imam. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar tahiyat, ikut Ki, jangan berlama-lama sujud. Ini yang saya maksudkan kalau kita sholat sunnah, sholat sendiri, silakan puas-puas. Silakan. Ya, Ibu, ternyata sujud lama itu ada keuntungannya dari segi kesehatan. Ini kan otak ini kan di atas ini, jantung yang memompah ini darah, ini agak-agak berat memompah ke atas. Tapi kalau kita sujud, itu kan kepala di bawah. Jadi otak ini gampang mendapat suplai oksigen dan darah dari jantung itu. Jadi otaknya menjadi fresh, segar. Jadi orang yang rajin sujud lama itu, insya Allah tidak cepat pikun. Tidak cepat pikun. Tok pikun? Ololang deh. Kalau bahasa Bugis maulu. Sebenarnya tanda-tanda pikun itu sudah bisa terbaca dari awal. Itu tandanya, Ibu, gejala pikun yang ringan itu, gejala awal. Kalau mau panggil anak, lain yang mau dipanggil, lain yang disebut namanya. Pernah begitu? Ayo kayaknya ada ini, ketawa-ketawa. Atau satu aja mau panggil anaknya, dia banyaknya disebut. Itu tanda-tanda bahwa fungsi otak sudah mulai menurun. Itu harus diterapi. Salah satu terapinya kalau sujud agak lama.
Jadi anak-anakku, sujud lama itu menambah kecerdasan. Saya ulangi, sujud lama itu menambah kecerdasan, terutama sholat tahajud. Saya pernah diajar oleh Profesor Agil Munawar, itu kalau ayat Al-Quran, kalau kita tanya ayat, kan sudah biasa nih kalau halaman sekian, baris sekian, kanan kiri, dia tahu semua itu posisi ayat itu, 30 juz. Tapi kalau hadis yang lebih rumit, wah, mentahrijh hadis, 2 whiteboard besar, tidak pakai kitab, dia hafal tahun lahirnya ini gurunya, ini muridnya, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Selesai kuliah saya tanya, Ustaz, gimana caranya kita bisa menghafal begitu? Kalau Al-Quran kan banyak nih, ada Ustaz Hadi Hidayat, ada siapa tuh, dan banyak, mungkin anak-anak kita di sini, guru-guru kita di sini banyak yang bisa. Kalau Al-Quran, tahu posisinya semua ayat Al-Quran itu, di halaman sekian, sebelah kanan, pojok sekian, dia tahu semua itu. Tapi kalau hadis, nama-nama ulama, siapa gurunya, siapa muridnya, lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa. Ternyata di samping tekun belajar, salah satu rahasianya dia bilang sama saya waktu itu, saya dari kecil itu dipaksa oleh kakek dan bapak untuk selalu sholat tahajud. Jadi anak-anakku, kalau mau otaknya cerdas, bangun kita tahajud, dan kalau sujud kasih lama-lamai, kasih lama-lamai. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, itu Nabi kalau sholat tahajud, kalau sujud, satu kali sujudnya itu, Aisyah menceritakan, kira-kira sama kalau kita membaca 50 ayat. Kalau 50 ayat berapa menit itu? Saya pernah ngaji surat Toha. Surat Toha kan pendek-pendek ayatnya kan? 50 ayat saya baca, saya hitung, ternyata 5 menit. Itu ayat yang pendek itu. Kira-kira kalau yang sedang-sedang, apalagi yang panjang, berapa menit itu? Jadi Nabi satu kali sujud dalam tahajudnya itu minimal 5 menit. Belum lagi pengupunan setelah Al-Fatihah. Saya lihat riwayatnya itu, Nabi masuk di masjid sholat subuh, agak pucat. Terus ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kurang sehat kayak kulihat ini. Nabi bilang, iya, tadi malam saya kurang sehat, makanya tadi tahajudnya itu hanya 7 surah yang panjang saja. Anak-anakku, 7 surah yang panjang, Al-Baqarah, apalagi Ali Imran sampai Al-Anfal. Berapa juz itu? 9 juz, 5 halaman. Nabi sholat tahajud membaca ayat berapa? 9 juz, 5 halaman, 8 rakaat. Kita berapa juz? Kulhu, baguslah, masih bangun. Ini perlu saya sampaikan kepada anak-anakku ini. Coba lihat dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah kalian tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa, mana asa? Mudah-mudahan, semoga Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Kalau kita manusia yang mengatakan mudah-mudahan, semoga, belum tentu jadi. Tapi kalau Allah mengatakan asa, itu pasti jadi. Artinya apa? Orang yang menjaga tahajudnya, ya, orang yang menjaga tahajudnya itu pasti hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anak-anakku mau hidup mulia, jaga tahajudnya, bangun sebelum subuh. Kalau misalnya subuh sekarang jam 4.50, jam 4 bangun lagi. Bangun lagi. Ini tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah kan boleh kan? Oke. Allah yang suruh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi setelah saya baca riwayatnya itu Nabi tahajud 9 juz 5 halaman, saya jadi malu. Aduh. Nabi sudah dijamin keselamatannya, diampuni seluruh dosanya, tahajudnya 9 juz lebih, 9 juz
5 halaman. Kita ini tidak ada jaminan, masih malas bangun. Jadi saya bilang sama istri saya, kita tahajud 1 juz. Jadi karena saya tidak tamat 30 juz Pak hafalannya, ini beruntunglah anak-anakku karena dari kecil sudah menghafal, ya. Jadi saya beli Al-Quran yang besar Pak, Al-Quran yang besar, terus suruh bikin stand Al-Quran yang agak miring begini. Saya pesan khusus 200.000 yang stand Al-Quran yang agak miring, situlah Al-Quran. Jadi sambil lihat tuh, kan tahajud 8 tambah witir 3. Kalau witir yang rakaat terakhir kan kulhu trikul, berarti 10 rakaat. Jadi rata-rata 2 halaman setiap rakaat, kan? Tamat tuh 1 juz 1 malam Pak, bisa aja. Saya hitung itu sekitar 1 jam, ya, sekitar 1 jam. Kalau sujudnya sujud biasa, tapi kalau mau munajat curhat kepada Allah seperti Nabi tadi yang lama, itu lebih lama lagi, bisa 1,5 jam, bahkan bisa lebih. Itu rata-rata itu. Jadi bangun kita tahajud. Nah, salah satu ini Bapak Ibu tadi ceritanya ketika sujud, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu bersujud. Fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa di situ. Jadi sekali lagi, kalau sholat sunnah Ki Pak nih, sholat sunnah Ki, kasih lama-lama sujudnya dan baca doa-doa yang penting di situ. Doa-doa penting baca di situ. Berbagi ilmu, saya biasanya membaca 3 hal. 1, Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku termasuk orang yang mendirikan sholat. Bapak Ibu, bagaimana anaknya di rumah? Sholatnya ringan apa berat? Hah? Ketika tiba masuk waktu sholat, mereka disuruh sholat, ringan apa berat? Subuh dikasih bangun, ringan apa berat? Salah satu caranya supaya anak itu ringan melaksanakan sholat, ringan bangun subuh, doakan Ki surah Ibrahim ayat 40 tadi. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu satu. Yang kedua, yang saya minta kepada Allah adalah semoga hati ini tetap istiqamah di jalan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang kedua ini Pak, saya rasakan betul manfaatnya. Ketika perasaan saya malas, misalnya tidur jam 3, sudah lihat jam 3, harusnya bangun nih, berat, langsung ingat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya, a'inni, tolong saya Allah, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, mensyukurimu, wa husni ibadat, dan beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Tiba-tiba itu jadi ringan itu Pak, itu saya dalam saya itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau datang perasaan malas, baca itu, minta tolong sama Allah, ya Allah tolong saya ya Allah, saya lemah ini ya Allah, kalau kau tidak tolong saya untuk bangun, susah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sebenarnya ini kalau dalam ilmu balaghah ini bisa diiktibas. Iktibas itu diubah, itu digubah doanya. Misalnya apa yang berat? Kalau tadi misalnya puasa, berat untuk puasa, doa sama Allah, Allahumma a'inni ala siyam. Tahajud susah, Allahumma a'inni alal qiyam. Mau digabung dua-duanya, Allahumma a'inni ala siyami wal qiyam, supaya dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah itu. Kalau tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tapi doa ini bisa diiktibas tadi, diubah itu, digubah dengan apa yang kita minta kepada Allah itu tadi. Yang ketiga yang paling penting kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah tadi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Atau doa-doa yang lain dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, banyak doanya itu ya, supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Silahkan ditambah itu, tapi yang saya baca itu minimal 3 tadi. Jadi di mana kita mati tidak usah terbebani, kapan kita mati tidak usah juga terbebani. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita mati. Karena kematian tadi ada 2 macam, ada husnul khatimah dan ada su'ul khatimah. Kalau yang saya ingat ini almarhum Pak Dr. Hamzah Junaid, seorang mantan Kandepak Sinjai. Di terakhir beliau di Kementerian Agama Kota Makassar di Rapocini. Beliau khatib Jumat di Masjid Haim Asik. Beliau khutbah Jumat. Khutbahnya juga tentang kematian. Beliau sampaikan kematian itu tidak harus sakit. Betapa banyak orang sehat yang mati. Kematian itu tidak harus tua. Betapa banyak anak muda yang meninggal dunia. Orang sholat Jumat sujud, dia tidak bangun dari sujudnya. Orang sudah tahiyat, dia masih sujud. Orang imam sudah salam, dia masih sujud. Ternyata diperiksa, meninggal dalam sujudnya. Wah, indah sekali kematiannya itu. Meninggal dalam sujudnya sholat Jumat. Ini yang kita cari ini, husnul khatimah. Karena suka atau tidak suka, rela tidak rela, pasti mati. Jadi jangan dijadikan itu beban. Yang kedua, tidak ada manusia yang bisa lolos dari masalah-masalah dunia. Apa masalah dunia? Sehat lawannya sakit, ya. Sempat lawannya sempit. Itu kan masalah-masalah dunia. Tidak ada yang bisa lolos dari masalah dunia. Karena memang kita terlahir dengan masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam susah payah. Jadi kalau bapak ibu menghadapi masalah, itu tandanya kita manusia. Karena memang manusia diciptakan memang dari masalah. Coba yang remaja, apa masalahnya? Mau menikah. Setelah menikah masalahnya selesai enggak? Muncul masalah baru. Ya, harus menafkahi anaknya orang. Ingin punya anak, ingin punya ini, ingin punya itu. Setelah punya anak, masalah selesai? Tidak, bertambah. Mau belikan popok, belikan susu. Sampai kita meninggal dunia, masalah pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Makanya tidak boleh bilang gara-gara kau itu saya dapat masalah. Tidak boleh. Biar juga dia tidak ada, tetap saja ada masalah. Ibu, saya pernah lihat seorang perempuan, itu suaminya sakit. Mungkin karena lama sakit dan capek dia urus, dia bilang suaminya begini, dia bilangi suaminya, gara-gara kau ini mau dijaga terus, tidak bisa kemana-mana. Seandainya tidak ada kok, saya jalan-jalan terus kemana, kemenakanku kemana. Suaminya di rumah sakit dia bilangi begitu. Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia. Apa dia sudah bisa jalan kemana-mana? Enggak, dia lagi yang sakit. Dia lagi yang sakit. Jadi tidak usah menyalahkan orang, karena memang itulah rumusnya kehidupan ini. Kita tidak mungkin lepas dari masalah. Jadi anak-anakku, tidak ada dunia tidak ada masalahnya. Setiap orang pasti ada masalahnya. Tetapi masalahnya itu tidak terletak pada masalahnya. Masalahnya terletak kepada bagaimana kita menyikapi masalah itu. Dan Allah sudah berikan solusi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Hai orang-orang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau ada masalah, sabar ki, jangan ki mengeluh. Dan salat. Minta kepada Allah lewat salat itu. Bagaimana caranya minta kepada Allah lewat salat? Baru di takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang besar cuma Allah. Dunia kecil, masalah kecil, utang kecil, yang besar cuma Allah saja. Belum lagi ketika baca surah Al-Fatihah, dalam hadis dikatakan setiap kita membaca ayat per ayat langsung dijawab oleh Allah. Sampai ketika kita membaca
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah katakan, hadza baini wa baini abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah yang menghubungkan aku dengan hambaku, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Makanya hati-hati ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ini kita sedang bicara langsung dengan Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Kita tidak bilang hanya kepadanya, lagi bicara langsung ke ini. Belum lagi ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, kita minta 8 permintaan, ada yang 5, itu semua urusan dunia akhirat selesai di situ. Belum lagi sujud terakhir, semua dalam sholat. Bahkan setelah sholat boleh curhat kepada Allah dalam bahasa yang kita pahami, Pak. Saya sering cerita itu, bagaimana ketika saya terdesak harus bayar tanah, kelebihan tanah di samping rumah saya curhat kepada Allah. Awal-awalnya pakai bahasa Arab, makin dekat pakai bahasa Indonesia, terakhir pakai bahasa Bugis. Puang cedek bener kasih waktu nama siri kak tu puang tak kasih riseka, pakai bahasa Bugis. 2 hari sebelum deadline, Pak, Allah kasih rezeki, selesai itu Pak barang, selesai. Dan saya berapa kali itu, termasuk hal-hal kecil, orang memperingatan maulid di masjid saya ketua pengurus masjid. Ba'da asar maulidnya, baru selesai sholat duhur, hujan keras seperti kemarin, keras sekali, lah mati meja, tidak jadi di maulid orang ini. Saya sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat saya curhat, ya Allah, kami mau mengadakan peringatan maulid nabimu ba'da asar ya Allah. Nah kalau hujan keras begini orang tidak datang ya Allah. Kalau mereka datang ceramah tidak kedengaran karena ribut sekali ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, biar hujan sekarang, tapi kalau 2:30 kasih berhenti dulu ya Allah sampai 5:30. Pas saya lihat jam, Pak, 2:30 langsung berhenti. Jam 5 selesai makan atau acara, orang sudah pulang. Begitu 5:30 langsung keras lagi. Oh iya, tadi saya minta sampai 5:30. Itu sering sekali itu saya, kuncinya sholat. Kalau ada permintaan, sholat, ada kebutuhan, sholat, minta sama Allah. Itu Allah maha kuasa kok. Astagfirullahaladzim, mau jam 10. Saya kira takziah itu intinya cuma 3 saja. 1, untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, ya itu 1. Yang kedua, tazkiratul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Dan yang ketiga adalah untuk mendoakan almarhum atau almarhumah. Kenapa orang yang sudah meninggal dunia harus didoakan? Bapak Ibu, namanya manusia biasa, pasti ada dosa dan kesalahan, ya. Salah satu penyebab ampunan bagi si mayit adalah doa orang yang masih hidup. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa doa orang yang hidup itu berguna untuk orang yang sudah meninggal dunia. Yang ada perbedaan itu adalah kiriman pahala. Nah, kalau kiriman pahala ada memang perbedaan pendapat, tapi kalau doa tidak ada perbedaan pendapat bahwa doa orang hidup itu berguna untuk orang yang sudah beriman. Kenapa tidak ada perbedaan pendapat? Karena dalilnya jelas, Al-Quran, hadis, ya jelas itu. Oleh karena itu, menutup ceramah takziah malam ini, saya mengajak seluruh hadirin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua kita almarhumah Haja Salika Daintayu binti Dallum yang telah mendahulu kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosanya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Rabbana taqabbal bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma awzil sawama qara'ami suratil Fatiha ila ruhi almarhum Haja Salika Dentayu binti Dallum. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha uli jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.